Dokter abadi luar biasa perkotaan. Bab 111, kau telah membuatku marah. Yeritian, suara rem yang tajam dan berderit tiba-tiba menggema di jalan di seberang jembatan batu itu. Meskipun suara itu cepat teredam oleh suara, desir, hujan, indera Fang Bai yang tajam, jauh lebih unggul dari orang biasa, memungkinkannya untuk mendengar dengan jelas. Fang Bai membukakan matanya untuk melihat dua mobil van putih melaju keluar dari hutan di kedua sisi jembatan batu. Dua mobil van putih itu, seolah-olah dengan sengaja, memblokir bagian tengah jalan raya nasional, memutus jalur konvoi. Hampir bersamaan, di ujung jembatan batu yang lain, dua mobil van putih lainnya melaju kencang ke arah mereka, berhenti 50 meter di belakang konvoi tersebut. 4 mobil van putih, 2 di depan dan 2 di belakang, mengelilingi konvoi tersebut dengan rapat di jembatan batu. Fang Bai juga terlihat di jembatan batu itu, berjalan perlahan dengan payung hitam di tangan. Di dalam 4 sedan hitam konvoi itu duduk 16 pengawal berpakaian hitam yang dilindungi dengan baik, yang, begitu jalan diblokir, tahu ada sesuatu yang salah. Mereka dengan cepat mengeluarkan pistol mereka dan menarik keluar dari mobil. Para pengawal telah bereaksi dengan cepat, namun orang-orang dari 4 mobil van putih itu bahkan lebih cepat lagi. Lebih dari 20 pria berseragam kamuflase, bersenjata api, memaksa keluar dari mobil van putih. Kaki mereka bahkan belum menyentuh tanah sebelum mereka menarik pelatuk senjata api di tangan mereka. Bang, tat-tat, rata-tata, rentetan peluru, dari berbagai pistol dan senapan mesin ringan, menghujani, menembus tirai hujan dan membabi buta menghujani 16 pengawal pakaian hitam yang terjebak di tengahnya. Rentetan peluru, seperti sabit malaikat maut, tanpa ampun merenggut nyawa ke-16 pengawal pakaian hitam itu. Meskipun pasukan pengawal melawan dengan gagah berani, mereka lengah dan kalah persenjataan dibandingkan para penyerang. Dalam hitungan menit, lebih dari setengah dari mereka telah tertembak dan terbunuh atau terluka. Para pengawal yang tersisa melindungi di balik kendaraan dan membalas tembakan. Salah satu dari mereka berjongkok, dengan cepat menekan sebuah nomor, dan mulai berteriak keras, seolah-olah meminta bantuan. Saat baku tembak berlangsung, tidak ada tanda-tanda ketakutan di wajah Fang Bai. Dia terus berjalan di sepanjang tepi jembatan, memegang payung hitamnya seolah-olah dia sama sekali tidak khawatir terkena peluru nyasar. Fang Bai telah hidup selama puluhan ribu tahun dalam 2 masa hidup. Dia sudah terbiasa dengan balas dendam dan pembunuhan semacam itu, karena itu dia tidak gentar. Sejauh yang diketahui Fang Bai, selama tidak ada pihak dalam baku tembak yang sengaja memprovokasinya, dia tidak akan ikut campur. Bos, bagaimana dengan anak yang lewat itu? Apakah kamu perlu menanyakan hal sepele seperti itu padaku? Bunuh dia, bungkam dia. Dipahami, Fang Bai tiba-tiba mendengar percakapan seperti itu dengan telinganya. Para pelaku percakapan itu adalah para penyerang yang mengenakan perlengkapan kamuflase. Di lokasi kejadian, anak yang lewat ternyata tak lain adalah Fang Bai. Dengan demikian, tanpa ragu, target yang ingin dibungkam oleh orang-orang yang menyamar itu adalah Fang Bai sendiri. Fang Bai tertawa kecil dengan pasrah. Dia tidak bermaksud memprovokasi siapapun, namun masalah tetap menghampirinya. Bunyi gedebuk, sepeluru melesat melewati kepala Fang Bai, menembus bagian atas payung hitamnya. Sasaran tembakan ini jelas adalah Fang Bai, tetapi sepertinya tembakannya meleset. Peluru itu datang dari depan Fang Bai, di sebelah kirinya. Pelaku penembakan adalah seorang pria berpakaian kamuflase yang bersembunyi di samping sebuah mobil van putih. Pria yang mengenakan pakaian kamuflase itu memiliki potongan rambut cepak, perawakan tegap, dan bekas luka sepanjang sekitar 1 inci di pipi kirinya, yang memberikan penampilan yang garang. Fang Bai melirik ke arah pria memandang penuh bekas luka itu, lalu melihat lubang peluru di payungnya dan sedikit mengerutkan kening. Sial, kau membuatku marah. Meskipun tidak terkait dengan baku tembak ini, Fang Bai hanyalah seorang penonton. Namun pria memandang penuh bekas luka ini memutuskan untuk membunuh seorang pejalan kaki yang tidak bersalah. Fang Bai selalu membenci para pembunuh yang merenggut nyawa tanpa alasan atau bertanya. Oleh karena itu, Fang Bai sangat marah. Kemarahannya secara alami mendorongnya untuk menyerang. Kau ingin membunuhku, aku akan mengambil nyawamu. Menatap Fang Bai setajam pedang, berpapasan sepenuhnya pada pria memandang penuh bekas luka itu. Tanpa menunggu dia melepaskan tembakan kedua, dia langsung melipat payung hujan hitamnya, mendorong dengan kuat menggunakan kakinya, dan melesat seperti bola meriam. Dalam sekejap, dia menempuh jarak puluhan meter, muncul di hadapan pria yang memiliki bekas luka itu seperti hantu. Pria yang memiliki bekas luka itu mengira matanya mempermainkannya, tetapi ketika dia memastikan bahwa orang yang berdiri di hadapannya memang pemuda berpakaian hitam, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Pria yang memiliki bekas luka itu juga telah berlatih seni bela diri selama beberapa waktu, dan kecepatan reaksinya jauh lebih cepat daripada orang biasanya. Tubuhnya langsung mundur dengan sangat cepat. Saat mundur, dia mengarahkan senjatanya ke Fang Bai dan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Dalam gambarannya, pada jarak sedekat itu, tembakan ini sudah cukup untuk menentukan nasib Fang Bai. Bang, suara terdengar, tetapi Fang Bai telah menghilang dari hadapannya. Pria yang memiliki bekas luka itu berhenti tiba, buruk mulai menghampirinya. Dia menoleh dengan cepat,
hanya untuk melihat kepalan tangannya membesar dengan cepat di matanya, menghantam wajahnya dengan ganas. Retakan, suara tulang patah yang samar, disertai dengan itu, menunjukkan bahwa tulang hidung pria itu hancur, dan dia terlempar ke udara. Setelah melayang membentuk lengkungan panjang di udara, ia terjatuh ke sungai yang bergelombang di bawah jembatan batu, berjuang sejenak, dan kemudian terkubur oleh arus yang bergejolak. Dari saat Fang Bai muncul secara misterius di hadapan pria yang memiliki bekas luka hingga saat pria itu terlempar ke sungai, semuanya terjadi dalam sekejap mata, dengan sangat cepat. Barulah ketika teriakan minta tolong yang putus asa dari pria yang memiliki bekas luka itu bergelombang dari bawah jembatan batu, teman-temannya tersadar. Tangkap dia! Di tengah teriakan yang menggelegar, beberapa laras senjata diayunkan ke arah Fang Bai, menghujani peluru dengan membabi buta. Fang Bai, seolah-olah memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, berubah menjadi bayangan samar, menghindari peluru yang diarahkan ke arahnya dan mendekati orang-orang yang menyamar dengan kecepatan yang tak terbayangkan, melepaskan pukulan demi pukulan secepat kilat. Celepuk, celepuk, jeritan kestongkuan dan suara tubuh yang menghantam udara terdengar silih berganti di lokasi kejadian. Dalam hitungan detik, lebih dari 20 pria berseragam kamuflase telah tiba di udara oleh Fang Bai dan dengan cepat tersapu oleh derasnya arus sungai, nasib mereka tidak diketahui. Di sisi tempat mobil-mobil diparkir, beberapa pengawal berpakaian hitam yang masih hidup menatap Fang Bai dengan tercengang, mata mereka menunjukkan kejutan yang tak terlukiskan. Cepat datang dan selamatkan kakek. Kondisi jantungnya kambuh lagi. Pintu mobil anti peluru berwarna perak itu gadis tiba-tiba terbuka, dan seorang dengan rambut dikepang dua merangkak keluar dari mobil, menangis terseduh-seduh, suaranya dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Hujan terus mengguyur dengan derasnya, seketika membasahi gaun merah gadis muda berambut kepang dua itu. Gaun tipis berwarna merah muda itu menempel erat di tubuh gadis itu, menonjolkan lekuk tubuhnya yang agak pucat namun sudah mulai berkembang. Beberapa pengawal berpakaian hitam yang lolos dari kematian mendengar tangisan gadis itu dan ekspresi mereka berubah, mereka memaksa cepat ke sisi mobil perak itu. Pintu mobil berwarna perak itu terbuka, menampilkan seorang tetua yang mengenakan pakaian tradisional tang berwarna merah di kursi belakang, tampak tidak sadarkan diri. Tetua yang mengenakan pakaian tradisional itu kesakitan, tangan kirinya mencengkeram erat area atas jantungnya, dan di kakinya terdapat petunjuk obat jantung darurat. Situasinya jelas, si lansia jatuh sakit terlalu tiba-tiba sehingga tidak sempat minum obat sebelum kehilangan kesadaran. Bab 112, Gadis Cantik. Tim pengawal memperingati, mengejutkan, dengan cepat menetapkan pembagian kerja yang jelas. Beberapa orang bertugas membawa pria yang mengenakan pakaian tradisional itu keluar dari mobil untuk memberikan pertolongan pertama berupa CPR. Yang lainnya mengangkat payung untuk melindungi pria tua yang mengenakan pakaian tradisional dari hujan dan angin. Beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka dan menghubungi nomor darurat rumah sakit. Sebagian orang tetap menyiapkan senjata mereka, berjaga-jaga terhadap kemungkinan serangan serupa. Apa kabar kakek? Kapan ambulans akan tiba? Gadis berkepang itu berjongkok di samping pria berpakaian tradisional, menyaksikan seorang pengawal tampak persegi melakukan CPR, bahunya bergetar saat dia bertanya sambil menangis. Selama baku tembak baru-baru ini, peluru jatuhan seperti hujan di mobil anti peluru, dengan bunyi, tat-tat-tat, yang tak henti-hentinya. Meskipun kakek dan cucu perempuan di dalam tidak terluka, gadis itu ketakutan, dan kejadian itu membuat pria tua yang mengenakan pakaian tradisional itu mengejutkan sekaligus marah. Akibatnya, pria itu mengalami serangan jantung, kejang-kejang sebelum pingsan. Dalam keadaan panik dan ketakutan, gadis berambut kepang itu tidak mempertimbangkan bahaya di luar saat ia berlari keluar dari mobil sambil berteriak meminta bantuan. Nona, kondisi ketua sangat serius. Kita berada di luar kota, bahkan ambulans cepat pun akan membutuhkan setidaknya 10 menit untuk sampai. Pengawal berpakaian hitam yang memegang payung itu berkata dengan ekspresi serius. Mendengarnya, gadis itu menangis lebih keras lagi. Cara yang kamu lakukan itu tidak berguna. Sebuah suara malas. Pengawal tampil kotak dan gadis berambut kepang itu sama-sama mendongak untuk melihat seorang pria muda tampan berdiri dengan payung hitam, mengenakan kaos hitam. Fang Bai berdiri dengan tenang, memperhatikan pria berpakaian tradisional itu, berbicara dengan nada yang lugas dan tenang. Jika dia tidak diselamatkan tepat waktu, orang tua ini akan mati dalam waktu 5 menit. Anda, kamu bicara omong kosong. Kakekku akan baik-baik saja. Gadis berkepang itu tiba-tiba berdiri, menyeka air mata dari pipinya, dan menatap Fang Bai dengan mata jernihnya yang kontras, lalu membalas dengan marah. Gadis berambut kepang itu baru berusia sekitar 13 atau 14 tahun, namun tingginya sudah mencapai sekitar 165 cm, dengan hidung yang mungil, bibir merah muda, kulit seputih salju, mata besar, dan alis yang melengkung lembut. Tubuhnya bagaikan bunga yang baru mekar. Kulitnya selembut kulit bayi, sepucat susu, dan dia mengenakan gaun putri berwarna merah muda, memancarkan penampilan tanpa kehilangan kelucuan. Gadis cantik, aku tidak bicara omong kosong. Kakekmu benar-benar sedang mendesah. Dalam 5 menit, bahkan jika aku turun tangan secara pribadi, sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Fang Bai tersenyum saat menatap mata jernih gadis berkepang itu. Kecantikan selalu menyenangkan mata, tanpa memandang usia. Meskipun gadis berkepang ini masih agak muda,
Fang Bai yakin bahwa ketika ia dewasa dan berusia 17 atau 18 tahun, ia akan sama cantiknya dengan Qin Yao Rao, Su Linglong, Tang Wenru, atau Xia Chenyu. Tentu saja, Fang Bai hanya merasakan kekaguman murni terhadap gadis cantik di hadapannya, tanpa pikiran yang tidak pantas. Hujan musim panas datang dengan cepat dan berakhir sama secara tiba-tiba, hujan deras berhenti, dan bahkan beberapa sinar matahari menembus awan yang mulai terbelah. "Pak, jika Anda bisa menyembuhkan ketua kami, tolong bantu." Pengawal tampil di lapangan yang sedang melakukan CPR, berdiri, dan membungkuk dalam-dalam sebagai tanda hormat kepada Fang Bai. Setelah menyaksikan Fang Bai menceburkan lebih dari 20 orang yang menyamar ke sungai, pengawal itu tahu bahwa dia berada di hadapan seorang ahli bela diri kuno, dan dari nada bicara Fang Bai, tampaknya masih dalam waktu 5 menit, dia yakin bisa menyelamatkan ketua. "Pak, tolong." Melihat Fang Bai ragu-ragu, pengawalnya memandang persegi itu membungkuk lagi, bahkan lebih sungguh-sungguh. "Kakak, apakah kamu seorang dokter? Bisakah Anda benar-benar menyembuhkan kakek saya?" Gadis berekor 2 itu tampak gembira, setelah menyingkirkan amarahnya pada Fang Bai, lalu meraih lengan baju Fang Bai sambil bertanya. Melihat Fang Bai mengangguk, harapan terpancar di wajah gadis itu saat dia memohon, "Kalau begitu, kakak, bisakah kau membantuku? Kakekku adalah orang terpanas, aku tidak ingin dia meninggal." Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Bai yang penyayang adalah seorang pria yang mengasihani kaum wanita, jarang menolak permintaan seorang wanita, terutama gadis cantik yang menyukai itu. "Baiklah, aku akan mencobanya." Terharu karena memohon si kecil yang cantik itu, hati Fang Bai mendidih. "Selama Anda bisa menyembuhkan ketua kami, biaya pengobatan bukanlah masalah." Pengawal yang memandang sekeliling itu, yang merupakan pria cerdas, segera menyatakan pendiriannya setelah Fang Bai setuju untuk menyelamatkan pria tersebut. Di mata pengawal itu, karena Fang Bai memang seorang dokter, wajar jika dokter merawat dan menyelamatkan pasien, dan pasien membayar biaya pengobatan. Terlebih lagi, dengan adanya insentif finansial, mungkin Fang Bai akan mengerahkan upaya yang lebih besar lagi dalam penyelamatan tersebut. Fang Bai mengangguk, dia adalah orang asing bagi orang-orang ini, dan karena mereka menawarkan untuk membayar biaya pengobatan secara sukarela, dia tidak setuju dengan keberadaannya, terutama karena mereka tampak sangat kaya. Fang Bai menyingkirkan payung hitam itu dan berjongkok, lalu membuka kemeja tetua yang mengenakan setelan tang dan menggerakkan tangan, tiba-tiba mengeluarkan beberapa jarum perak di antara jari-jarinya. "Ah, mengapa kamu menusuk kakekku dengan jarum?" Ketika gadis itu melihat jarum perak menusuk di dekat jantung kakeknya, dia berpikir Fang Bai bermaksud mencelakainya. Wajahnya memucat saat dia berteriak kaget. "Gadis kecilku yang cantik, aku sedang menyelamatkan kakekmu sekarang. Jika kamu berteriak dan menjerit seperti itu, kamu akan membuat kaget. Jika saya salah menaruh jarum, nyawa kakekmu bisa terancam. Kalau begitu, jangan datang menangis." Fang Bai mengutipkan mata, menggoda gadis berambut kuncir 2 itu dengan senyuman. Kemudian, "Kalau begitu aku tidak akan bicara lagi." Gadis berekor 2 itu sangat ketakutan sehingga ia menutup mulutnya rapat-rapat, tidak berani mengeluarkan suara lagi. Fang Bai tak kuasa menahan senyum kecutnya, sambil memegang ujung jarum perak, dengan cekatan mengangkat, menusuk, dan memutar, gerakannya bervariasi antara cepat dan lambat. Mata gadis berekor 2 itu membelalak saat dia menatap wajah kakeknya tanpa berkedip, diam-diam berdoa agar kakeknya segera bangun. "Hei, si cantik kecil, kakekmu sudah sembuh. Bukankah aku terkesan?" 10 menit kemudian, Fang Bai menyeka keringat halus dari dahinya, menghela napas lega, dan setelah mencabut jarum-jarum itu, dia tersenyum pada gadis berambut kuncir 2 itu. "Kamu." Melihat kakeknya tak bergerak, air mata langsung mengalir ke wajah gadis itu sambil menangis. "Kakekku belum bangun, kau tidak menyembuhkannya." "Saat saya bilang dia sudah sembuh, berarti dia sudah sembuh." Saat Fang Bai berbicara, dia dengan lembut mengetuk bagian atas kepala tetua yang mengenakan pakaian tradisional Tang itu. Tubuh lelaki tua itu gemetar, dan tiba-tiba ia mulai batuk hebat, lalu kelopak matanya berkedut dan terbuka lebar. "Kakek, akhirnya kamu bangun juga." Melihat tetua yang mengenakan pakaian Tang terbangun, gadis berambut kepang 2 itu mengumumkan gembira, tanpa repot-repot menyeka air mata dari wajahnya, ia membungkuk untuk dengan lembut membantu tetua itu duduk. Air matanya berubah menjadi tawa saat ia berkata, "Kau baru saja membuat Huaer ketakutan setengah mati. Jika terjadi sesuatu padamu, siapa yang akan menemani Huaer bermain kemanapun di masa depan?" Batuk, batuk. Tetua yang mengenakan pakaian tradisional Tang itu batuk lagi, membuat gadis berambut kepang 2 itu ketakutan, yang kemudian terus menamparkan punggungnya untuk membantu mengatur napas. Bab 113, Rusi Ruhua. "Huaer, aku baik-baik saja sekarang." Pria tua yang mengenakan pakaian tradisional itu memeriksa dirinya sendiri dan tidak merasakan sakit lagi di area dadanya. Tubuhnya tampak dalam kondisi baik di bagian lain juga, jadi karena tahu dia untuk sementara waktu aman, dia berdiri sendiri. "Kakek, kau baru saja bangun tidur. Kamu harus menyampaikan dengan baik dan jangan berkeliaran." Gadis muda berambut kepang 2 itu mengikuti pria yang lebih tua dengan pakaian tradisional, mengulurkan tangan untuk menopangnya sambil menegurnya dengan suara lembut. "Huaer, aku benar-benar baik-baik saja."
Pria tua yang mengenakan pakaian tradisional itu gadis menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu digantikan tangannya, memberi isyarat kepada berambut kepang dua itu bahwa tidak perlu membantu. Pengawal mengantarkan kotak yang meminta Fang Bai untuk menyelamatkan tetua itu berjalan mendekat dan menjelaskan kejadian baru-baru ini dengan suara rendah. Dokter muda, terima kasih banyak. Pria tua berpakaian tradisional itu menoleh ke arah Fang Bai dan dengan penuh rasa terima kasih berkata, jika bukan karena campur tanganmu yang tepat waktu, nyawa saya, nyawa cucu perempuan saya, dan nyawa para pengawal ini mungkin telah hilang di sini. Kamu adalah penyelamat bagi kita semua. Bolehkah saya menanyakan nama dokter muda itu? Fang Bai, namaku Timur Leiming. Dongfang Leiming mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Fang Bai. Ketua, keadaan serangan ini sangat aneh. Pengawal yang berdiri di sebelah Dongfang Leiming memasang ekspresi serius saat berbicara dengan nada berat. Para penyerang jelas tahu kita akan melewati sini dan telah bersembunyi sebelumnya, yang menunjukkan bahwa kita memiliki mata-mata. Selain itu, identitas para penyerang jelas menunjukkan bahwa mereka adalah pembunuh yang dilatih dengan baik. Saya gagal, mari kita bicarakan masalah ini setelah kita kembali. Dongfang Leiming menyela pengawal itu, meliputi sekeliling area tersebut. Di atas jembatan batu, mayat-mayat berserakan tanpa beraturan, dan setiap mobil terisi lubang peluru, bukti betapa dahsyatnya baku tembak yang baru saja terjadi. Para pembunuh itu sangat tangguh, kita menderita banyak korban kali ini. Pria tua yang mengenakan pakaian tradisional itu meratapi pemandangan beberapa pengawal yang tersisa. Dia telah melewati badai yang tak terhitung jumlahnya di dunia bisnis selama beberapa dekade dan menghadapi banyak serangan, tetapi kehilangan pengawal kali ini adalah yang paling parah. Seandainya Fang Bai tidak kebetulan lewat dan terlibat dalam kejadian ini, Dongfang Leiming dan kelompoknya mungkin saja telah kehilangan nyawa mereka. Mengatakan bahwa Fang Bai adalah penyelamat hidup mereka bukanlah suatu pernyataan yang berlebihan. Dr. Fang, kami tidak akan mencintai kebaikan yang telah Anda tunjukkan kepada kami yang telah menyelamatkan nyawa. Ini adalah biaya konsultasi, dan juga sebagai tanda terima kasih saya. Terimalah, Dr. Fang. Dongfang Leiming memerintahkan seorang pengawal untuk mengambil buku cek dari limusin anti peluru peraknya, dengan santai menulis serangkaian angka pada tersebut, lalu menyerahkan cek tersebut kepada Fang Bai. Cek ini dapat diuangkan di bank manapun di Huaxia. Tentu saja, jika Anda tidak puas, saya bisa menuliskan yang lain untuk Anda. Aku menyembuhkan penyakit jantungmu, 10 juta adalah jumlah yang tepat. Tuan Dongfang tua, kita akan bertemu lagi. Fang Bai melirik ke sana, memasukkannya ke saku, lalu berbalik untuk pergi. Mohon tunggu, Dr. Fang. Dongfang Leiming berseru. Melihat Fang Bai berhenti, dia dengan cepat mencatat nomor telepon seluler di selembar kertas dan berjalan mendekat untuk menyelipkannya ke tangan Fang Bai. Dr. Fang, jika Anda membutuhkan bantuan di masa mendatang, Anda dapat menghubungi nomor yang tertera di sini, dan seseorang akan datang untuk membantu Anda. Sepertinya Dr. Fang sedang terburu-buru untuk pergi. Saya juga ada urusan yang harus saya selesaikan di sini, jadi saya tidak akan menahan Anda. Fang Bai mengangguk, menyatukan secari kertas dan cek yang diberikan Dongfang Leiming kepadanya. Melihat gadis cantik bernama Huaer dengan rambut kuncir dua meliriknya, ia membuka tangannya dan berkata sambil tersenyum, gadis cantik, sampai jumpa lagi. Sampai lompat, kakak. Huaer tersenyum dan mengganti tangan kepada Fang Bai. Karena kakeknya sudah aman, suasana hatinya menjadi lebih cerah. Sekitar 15 menit setelah Fang Bai pergi, sejumlah besar pengawal keluarga Dongfang tiba di lokasi kejadian dengan mobil. 2 ambulans rumah sakit tiba-tiba pada saat yang bersamaan. Para pengawal yang datang dengan tergesa-gesa langsung menangani dampak dari tembakan baku dan merawat para korban luka. Para petugas medis yang keluar dari kedua ambulans, tampak panik, melompat turun dengan tandu di tangan dan bergerak menuju tempat Dongfang Leiming berada. Seorang dokter pria botak berjas putih, melihat Dongfang Leiming tidak terluka, awalnya teringat, lalu menghela napas lega, menyeka keringat di dahinya, dan berkata dengan wajah bingung, Ketua, Anda. Kamu, konvoi kendaraan saya baru saja diserang oleh orang-orang bersenjata, dan memang, saya sempat pingsan karena kondisi saya, tetapi terjadilah seorang dokter yang lewat berhasil menyadarkan saya. Kurasa untuk sementara aku sudah aman, kata Oriental Leiming sambil pergantian tangan. Ketua, demi kesehatan Anda, saya sarankan kita tetap pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh sesegera mungkin. Dokter laki-laki yang botak itu membungkuk dalam-dalam, berkata dengan hormat. Dokter pria botak itu adalah dekan Rumah Sakit Yanjing Timur, dan Rumah Sakit Timur adalah salah satu industri di bawah grup Dongfang, jadi dekan botak itu menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Dongfang Leiming. Ya, kakek, ayo kita cepat ke rumah sakit. Huaer juga mendesaknya, karena pingsannya Dongfang Leiming secara tiba-tiba telah membuatnya sangat ketakutan, dan bahkan sekarang saat dia mengingat kejadian itu, jantung kecilnya masih berdebar kencang. Dongfang Leiming mengangguk dan masuk ke salah satu ambulans, lalu meninggalkan lokasi kejadian dengan cepat di bawah perlindungan sejumlah pengawal. Rumah Sakit Yanjing Timur, yang terletak di pinggiran timur Yanjing, adalah salah satu rumah sakit swasta besar di Yanjing dan ditetapkan sebagai rumah sakit kelas 3A Huaxia setahun yang lalu, dengan reputasi yang baik di seluruh Huaxia dan bahkan komunitas medis dunia.
Banyak orang tahu bahwa rumah sakit yang terkenal di dunia internasional ini hanyalah salah satu dari sekian banyak industri yang tersebar di seluruh Huaxia oleh keluarga Dongfang. Sebagai salah satu keluarga terkemuka di Yanjing, keluarga Dongfang sangat terkenal, dan kepala keluarga saat ini, Dongfang Leiming, adalah tokoh legendaris di komunitas bisnis Huaxia. Di bawah kepemimpinan Oriental Leiming, keluarga Oriental yang awalnya tidak dikenal, hanya dalam waktu 30 tahun, telah menjadi keluarga besar yang kuat dan berpengaruh dengan aset senilai ratusan miliar, memegang posisi penting dalam komunitas bisnis Yanjing dan Huaxia. Rumah sakit Oriental juga didirikan oleh Oriental Leiming sendiri dan dinamai berdasarkan nama keluarga. Sekitar pukul 2 atau 3 siang, di ruang konferensi sebuah gedung di Rumah Sakit Yanjing Timur, Dekan Rumah Sakit Manengzu, beberapa wakil dekan, 3 ahli terkemuka di bidang penyakit jantung dan pembuluh darah otak, serta para pejabat dari berbagai departemen, semuanya berkumpul bersama. Kepala keluarga Oriental, Oriental Leiming, dan keturunan langsung keluarga Oriental memenuhi seluruh ruang konferensi. Dongfang Leiming genap berusia 78 tahun ini dan telah hidup hingga menyaksikan 4 generasi tinggal di bawah satu atap. Di antara kerabat dekat yang hadir, selain 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan Dongfang Leiming, serta anak-anak, cucu perempuan, dan cucu perempuan, rombongan tersebut berjumlah puluhan orang. Dan di antara puluhan orang ini, selain Oriental Leiming, yang paling menarik perhatian adalah cucu Oriental Rusi dan Dongfang Ruhua yang duduk di antara cucu-cucunya. Bab 114, tak terbayangkan. Dongfang Rusi baru saja berusia 20 tahun ini dan baru saja lulus dari sekolah bisnis ternama di luar negeri. Dia kembali untuk membantu kakeknya mengelola bisnis keluarga. Dia mewujudkan perpaduan antara ketenangan, kebijaksanaan, dan kecantikan, menunjukkan bakat luar biasa sejak usia muda sebagai seorang anak ajaib yang khas. Ia dinobatkan sebagai pengusaha wanita berbakat pertama Huaxia, dan juga dikenal sebagai wanita tercantik pertama Yanjing. Berbeda dengan saudara perempuannya, Dongfang Ruhua, yang gemar bereksperimen dengan berbagai gaya rambut dan suka mengenakan pakaian berwarna merah muda, Dongfang Rusi biasanya berpakaian kasual dengan kemeja dan celana hitam, selalu mengikat rambutnya ke atas, menampilkan citra kesederhanaan dan efisiensi. Sementara saudara perempuannya, Dongfang Ruhua, manis dan menawan, Dongfang Rusi bersikap dingin dan pendiam, jarang tersenyum. Dia selalu memasang wajah datar sepanjang tahun, dan sering diejek oleh saudara perempuannya karena bersikap seperti robot. Kedua saudari itu memiliki kemiripan dalam penampilan tetapi sangat berbeda dalam hal pakaian, kepribadian, dan minat. Namun, keduanya sangat dicintai oleh Dongfang Leiming. Saat itu, Dongfang Rusi duduk tenang di samping saudara perempuannya, dengan wajah tenang yang tidak menunjukkan apapun tentang pikiran batinnya. Rambutnya yang halus dan selembut satin diikat sanggul di belakang kepalanya, dan dia mengenakan pakaian hitam yang terbuat dari kain berkualitas tinggi yang sangat menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah. Namun, ekspresi acuh tak acuh dan sikap dinginnya membuat orang-orang menjaga jarak dan menghormatinya. Dongfang Ruhua baru berusia 14 tahun ini. Meskipun dia tidak memiliki bakat yang luar biasa atau sosok tinggi dan anggun seperti kakaknya, sifatnya yang menawan dan menggemaskan membuatnya menjadi putri kesayangan dalam keluarga, dan semua orang senang mengobrol dan tertawa bersamanya. Dipimpin oleh Manengzu, para ahli berwenang dari rumah sakit Dongfang berkumpul bersama, terlibat dalam diskusi yang penuh bisik-bisik. Wajah mereka semua menunjukkan ekspresi yang tak terlukiskan. 1 jam sebelumnya, Dongfang Leiming tiba di rumah sakit Dongfang mengikuti ambulans dan menjalani pemeriksaan menyeluruh yang terutama berfokus pada jantungnya. Hasil pemeriksaan tersebut membuat para ahli medis, yang mengetahui kondisi Dongfang Leiming, benar-benar tercengang dan tidak percaya. Meskipun telah mendengar beberapa detail dari para ahli medis, Dongfang Leiming tetap tenang sambil menunggu keputusan akhir. Namun, Dongfang Ruhua, yang merasa situasi itu membosankan, mau tak mau bertanya. "Paman Ma, kalian semua berbisik-bisik tentang apa sih? Hasil pemeriksaan kesehatan kakekku belum keluar. Apa yang salah dengan penyakitnya? Ketua, para tamu terhormat, saya punya kabar gembira yang ingin saya sampaikan kepada Anda sekalian." Direktur rumah sakit Ma tampak masih belum pulih dari keterkejutan sebelumnya. Suaranya sedikit bergetar saat berkata, "Setelah pemeriksaan cermat kami telah memastikan bahwa penyakit jantung ketua telah sembuh. Mohon dipahami dengan jelas, sudah sembuh. Sembuh total, Paman Ma, benarkah itu?" Dongfang Ruhua tiba-tiba berdiri, matanya melebar dengan campuran harapan dan skeptisisme. Para keturunan langsung keluarga Dongfang lainnya yang hadir di tempat kejadian memiliki ekspresi serupa dengan Dongfang Ruhua, hampir tidak berani mempercayainya. Direktur rumah sakit Ma dengan serius menyatakan, "Nona kedua, bagaimana mungkin saya bercanda tentang hal seperti itu? Saya dapat memberitahu Anda dengan penuh tanggung jawab bahwa ketua kini telah sepenuhnya terbebas dari masalah penyakit jantung." Namun, apa? Dongfang Ruhua langsung menegang lagi, dan bahkan Dongfang Leiming pun tak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. "Meskipun penyakit jantung ketua telah sembuh, kami telah mengamati beberapa perubahan positif yang cukup mencengangkan dan sulit dipercaya. Ini bertentangan dengan akal sehat medis." Direktur Ma mengangkat beberapa lembar kertas diagnostik di tangannya dan melanjutkan, "Ini adalah berbagai data tes mengenai fungsi jantung ketua.
Jika saya harus meringkas data ini dalam satu kalimat, itu akan menjadi hati seorang berusia 50 tahun dalam tubuh seorang berusia 70 tahun. Direktur Ma, maksud Anda bukan hanya kondisi jantung kakek saya yang pulih, tetapi fungsinya juga seperti jantung orang berusia 50 tahun. Meskipun Dongfang Ruhua masih muda, dia juga sangat cerdas. Setelah terkejut sesaat, dia langsung memahami implikasi dari kalimat terakhir Direktur Ma. Matanya yang jernih, dengan kontras hitam dan putih yang jelas, memancarkan kegembiraan. Ya, Nona kedua, Direktur Ma mengangguk dengan antusias, sambil berkata dengan kegembiraan yang tak tersian-siankan, saya telah berpraktik kedokteran selama beberapa dekade, dan saya belum pernah melihat hal seperti ini. Ini sungguh sebuah keajaiban. Kakek, apakah ini ada hubungannya dengan kakak laki-laki bernama Fang Bai? Dongfang Ruhua menoleh untuk melihat kakeknya, Dongfang Leiming, mengingat wajah Fang Bai yang tampak berkilauan seperti disinai cahaya matahari saat tersenyum. Huaer, kita berdua, kakek dan cucu, sama-sama kurang berpandangan jauh. Meskipun telah menghadapi berbagai situasi sulit yang tak terhitung jumlahnya, Dongfang Leiming merasa sangat gembira ketika mengetahui bahwa penyakit jantungnya tidak hanya sembuh, tetapi ia juga telah mendapatkan kembali kesehatan jantungnya seperti di usia 50-an. Ketika Dr. Fang menerima cek saya senilai 10 juta, dia berkata bahwa dia telah menyembuhkan penyakit jantung saya dan bahwa 10 juta itu memang pantas saya terima. Saat itu, saya tidak percaya, tetapi sekarang tampaknya Dr. Fang mengatakan yang sebenarnya. Dongfang Leiming perlahan berdiri, menghela napas panjang, dan berkata, 10 juta untuk sebuah nyawa, aku mendapat tawaran yang bagus. Keahlian medis Dr. Fang sangat luar biasa, tidak berlebihan jika menyebutnya sebagai dokter ilahi. Apakah kemampuan medis kakak laki-laki itu bahkan lebih baik daripada 4 dokter nasional yang berada di sisi Perdana Menteri? Dongfang Ruhua memiringkan kepalanya dan bertanya. Dia ingat bahwa ketika kakeknya mengundang seorang dokter nasional untuk mengobati kondisi jantungnya bertahun-tahun yang lalu, dokter itu tampaknya juga tidak memiliki banyak jawaban, hanya menawarkan saran seperti istirahat yang cukup, melakukan olahraga yang tepat, dan menghindari kegembiraan. Jika dokter nasional tidak dapat menyembuhkan penyakit yang berhasil disembuhkan oleh sang kakak yang selalu tersenyum, bukankah itu berarti dokter nasional tidak sebaik dia? Menanggapi pertanyaan cucunya, Dongfang Leiming tetap tidak memberikan jawaban pasti. Faktanya, Dongfang Leiming selalu memiliki kepercayaan penuh pada keempat dokter nasional tersebut, menganggap keahlian medis mereka sebagai yang terbaik di seluruh Huaxia. Bahkan Perdana Menteri pun sangat menghormatinya, hanya saja kondisi jantungnya agak tidak biasa, dan operasi pun tidak dapat menyembuhkannya, jadi dia menjalani hidupnya apa adanya. Karena alasan ini, Dongfang Leiming bahkan telah mempersiapkan surat wasiat dan urusannya untuk kehidupan setelah kematian, karena takut suatu hari nanti ia tiba-tiba meninggalkan dunia ini, membuat keluarga Dongfang tidak siap dan kacau. Xiao Li, kau pasti masih ingat seperti apa rupa Dr. Fang, kan? Dongfang Leiming tiba-tiba berbalik dan bertanya kepada seorang pengawal yang berdiri di belakangnya dengan suara rendah. Melihat pengawal itu mengangguk, Dongfang Leiming melanjutkan, Dr. Fang seharusnya berada di kota Yanjing. Ajak beberapa orang bersamamu dan cobalah mencarinya. Jika Anda bisa menemukannya, katakanlah. Katakan bahwa Dongfang Leiming mengundangnya ke rumahku sebagai tamu, untuk mengucapkan terima kasih secara langsung kepadanya. Kakek, bukankah kakek sudah memberinya biaya diagnosis sebesar 10 juta? Menurut Dongfang Ruhua, keberhasilan Fang Bai menyembuhkan penyakit jantung kakeknya memang patut dipuji, tetapi kakeknya juga memberinya bayaran yang besar. Keduanya imbang. Bab 115, Hai, tampan. Huaer, Dr. Fang tidak hanya menyelamatkan nyawa kakek, tapi dia juga memberikan jantung yang 20 tahun lebih muda. Katakan padaku, bisakah kamu membelinya hanya dengan 10 juta? Dongfang Leiming sangat cerdas dan tidak memandang segala sesuatu secara dangkal seperti cucunya. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala Dongfang Ruhua dan melanjutkan sambil terkekeh. Lagi pula, semua orang makan biji-bijian, siapa yang tidak punya penyakit? Memiliki kenalan seperti Dr. Fang, itu merupakan lapisan keamanan ekstra untuk hidup kita. Oh, sekarang aku mengerti. Dongfang Ruhua mengangguk, tercerahkan, dan wajah lembut pemuda tersenyum berpakaian hitam itu kembali muncul dalam ingatan. Kota Yanjing, yang terletak di ujung utara dataran Cina Utara, dekat Teluk Bohai, dengan semenanjung Liaodong di atasnya, semenanjung Shandong di bawahnya, dan dikelilingi oleh pegunungan di barat, utara, dan timur laut, berkahi dengan pegunungan dan perairan, sebuah tempat dengan orang-orang yang luar biasa dan tanah yang magis, lokasi beberapa dinasti kuno. Saat Fang Bai melangkahkan kaki pertamanya ke kota Yanjing, dia merasakan aura yang luar biasa dan tak berdaya menahan rasa gembira. Kegembiraan ini bukan karena banyaknya pemandangan indah di dekat Yanjing, atau karena hiruk-pikuk kota Yanjing, tetapi karena udara di sini membawa jejak energi esensi. Fang Bai yakin bahwa di dekat kota Yanjing, pasti ada harta karun alami yang mengandung sejumlah besar energi esensi, atau bahkan urat batu esensi yang tersembunyi di pegunungan terdekat. Sebelumnya di Gunung Fuhu, Fang Bai telah menemukan 10 batu esensi merah dengan kualitas terendah dan sudah merasa sangat gembira. Jika dia benar-benar bisa menemukan tambang batu esensi di dekat Yanjing, itu akan seperti mendapatkan rezeki nomplok yang sangat besar. Jika dia benar-benar menemukan urat batu esensi,
maka untuk waktu yang lama ke depan, Fang Bai tidak perlu khawatir kekurangan sumber daya listrik. Setelah tiba di Yanjing, Fang Bai menghubungi Su Linglong melalui telepon selulernya dan mengetahui bahwa Su Linglong telah tiba beberapa hari sebelumnya dan telah melapor ke rumah sakit Yanjing. Saat itu, Su Linglong sedang menjelajahi kota Yanjing bersama sekelompok temannya. Su Linglong ingin segera menemui Fang Bai dan kemudian menemaninya melapor ke rumah sakit Yanjing, tetapi Fang Bai dengan sopan menolak tawarannya sambil tertawa. Setelah mengakhiri panggilan dengan Su Linglong, Fang Bai memanggil taksi dan langsung menuju rumah sakit Yanjing. Rumah sakit Yanjing, sebuah rumah sakit integratif besar yang menggabungkan pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat, dilengkapi dengan fasilitas medis canggih dan memiliki dokter-dokter yang sangat terampil. Institusi ini terkenal di seluruh Huaxia dan ternama di seluruh dunia, dengan banyak tokoh medis terkemuka Huaxia yang mengajar di sana. Bahkan salah satu dari 4 dokter nasional Huaxia saat ini memulai kariernya di sana. Fang Bai, dengan sertifikat kualifikasi magangnya, melapor ke Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok di rumah sakit Yanjing. Dia menyelesaikan semua prosedur dengan lancar dan ditugaskan untuk magang di Departemen Akupuntur dan Pijat, mulai bekerja 3 hari kemudian. Sesuai peraturan, dokter magang tidak dibayar, dan mereka juga bertanggung jawab atas semua biaya hidup mereka sendiri termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. Bagi para peserta magang dari latar belakang kurang mampu, menghabiskan waktu setahun penuh di kota dengan biaya hidup tinggi seperti Yanjing tanpa menghasilkan uang bisa menjadi beban yang cukup berat. Namun, saat ini uang bukanlah masalah bagi Fang Bai. Dengan beberapa juta yuan yang diperolehnya dari balai permajaan, ditambah dengan cek senilai 10 juta yuan dari Dongfang Leiming yang belum diuangkannya, Fang Bai kini memiliki 15 juta yuan di tangan. Dengan sedikit berhemat, jumlah ini lebih dari cukup bagi Fang Bai untuk hidup nyaman di Yanjing untuk sementara waktu. Tentu saja, upaya Fang Bai untuk mendapatkan uang terutama ditujukan untuk mengumpulkan sumber daya rahasia. Jika dia menyukai refleksi artefak yang diinginkan, dia tidak akan ragu mengeluarkan biaya berapapun untuk mendapatkannya. Dalam hal ini, memiliki uang lebih dari 10 juta yuan tentu bukanlah jumlah yang besar. Di dalam kotak kayu kecil yang ada di tubuh Fang Bai, masih terdapat 10 keping batu esensi merah. Bagi orang awam, 10 keping batu esensi merah ini dianggap sebagai batu giok kelas atas, yang bisa menghasilkan puluhan juta jika dijual di pasaran. Tentu saja, Fang Bai tidak bermaksud menjual batu esensi yang diperoleh dengan susah payah itu, dia berencana menggunakannya untuk menghancurkan, untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Ketika Fang Bai menggunakan batu esensi untuk sekitarnya, dia perlu mengalirkan teknik menghancurkannya untuk menyerap energi esensi yang terkandung di dalam batu-batu tersebut. Begitu energi esensial ditarik keluar, itu seperti seseorang yang kehilangan esensinya. Pada saat itu, penggabungan batu esensi yang luar biasa itu akan menjadi 10 tumpukan serpihan batu yang tidak berharga, yang tidak mungkin untuk dijual. Setelah mengurus urusan rumah sakit, langkah Fang Bai selanjutnya adalah menyewa sebuah rumah untuk dijadikan basisnya di Yanjing untuk waktu yang akan datang. Fang Bai lebih suka menyewa tempat di daerah pinggiran kota yang tenang, idealnya yang memiliki halaman luas dan dekat dengan pegunungan, yang akan memudahkan pemetaan eksternalnya. Sebenarnya, Fang Bai memiliki cukup uang untuk membeli rumah di Yanjing, tetapi dia memutuskan untuk menggunakan dana tersebut untuk membeli batu giok sebagai gantinya. Dia merasa bahwa menghabiskan jutaan untuk sebuah rumah tidak perlu untuk saat ini. Fang Bai naik taksi dan menghabiskan hampir 2 jam mengelilingi pinggiran timur dan utara Yanjing, akhirnya tiba di sebuah desa di perbatasan pinggiran kota pedesaan utara, seperti yang disarankan oleh sopir taksi. Menurut sopir taksi, desa ini memiliki banyak rumah yang tersedia untuk disewa, sebagian besar dilengkapi dengan halaman. Biasanya, pelajar adalah penyewa utama, tetapi karena liburan musim panas telah dimulai, banyak yang pindah dan kembali ke rumah, sehingga cukup mudah bagi Fang Bai untuk menemukan rumah yang cocok untuk disewa. Setelah tiba di dekat desa yang disebutkan oleh sopir taksi, Fang Bai membayar ongkos, keluar dari taksi, dan berjalan perlahan di sepanjang jalan beton menuju desa tersebut. Arsitektur di desa ini didominasi oleh halaman berbentuk segi 4 dengan berbagai ukuran, masing-masing ditanami pohon willow baik di dalam maupun di luar halaman. Berdasarkan gaya arsitektur halaman-halaman ini dan usia pohon willow, desa ini tampaknya memiliki sejarah yang cukup panjang. Setelah berjalan-jalan mengelilingi desa, Fang Bai langsung jatuh cinta pada tempat itu. Suasananya tenang, udaranya segar, dengan jembatan-jembatan kecil di atas aliran air yang berkelok-kelok, dan rumah-rumah yang memancarkan keindahan. Berdiri di pintu masuk desa dan memandang ke utara, dia bisa melihat pegunungan menjulang tinggi membentang di lautan. Hal yang paling membuat Fang Bai kagum adalah energi esensi samar yang membuat kota Yanjing seolah-olah berasal dari pegunungan di sebelah utara. Ini menunjukkan bahwa di dalam pegunungan itu harta karun atau urat batu esensi yang cocok untuk dikultivasi oleh para praktisi seni bela diri. Aku akan menetap di sini. Fang Bai memutuskan bahwa berapapun mahalnya sewa, dia akan menyewa rumah dan menetap di sana. Sopir taksi itu benar, ada banyak rumah tangga di desa itu yang memiliki tempat kosong. Saat Fang Bai berjalan-jalan di desa, ia memperhatikan banyak tanda, kamar disewakan di dalam halaman, yang dipasang di samping pintu banyak rumah.
Fang Bai mengunjungi beberapa rumah tersebut tetapi tidak sepenuhnya puas dengan satu kata pun, halamannya terlalu kecil atau terlalu berantakan. Hei, tampan, apakah Anda ingin menyewa rumah? Tidak lama setelah keluar dari sebuah rumah, Fang Bai mendengar suara nyaring memanggil dari belakang. Fang Bai berbalik dan mendapati seorang gadis muda yang cantik, berusia sekitar 16 atau 17 tahun, dengan rambut panjang hingga pinggang, berdiri di hadapannya. Bab 116, menyewa rumah. Gadis muda itu memiliki wajah berbentuk oval, mata berbinar, gigi putih, hidung lurus dengan bibir merah muda, dan fitur wajah yang sangat cantik. Matanya yang tipis dengan riasan smoke eye, dan pipinya diberi sedikit perona pipi, memancarkan kepolosan dan kelucuan dengan sedikit sentuhan sensualitas yang menawan. Dia mengenakan seragam sekolah musim panas untuk siswi SMP, yaitu kemeja putih lengan pendek yang dipadukan dengan rok selutut bercorak kotak-kotak hitam dan merah. Betisnya yang lurus dan ramping terlihat jelas, putih cemerlang, dan dia mengenakan sepasang sandal hitam di kakinya, dengan ransel tersampir di punggungnya. Saat ini sudah awal Juli, dan sekolah-sekolah di seluruh Huaxia telah memulai liburan musim panas mereka. Dilihat dari penampilan gadis itu, kemungkinan besar dia sedang menuju kelas tambahan. Jika dia ingin pergi ke sekolah, sekolah tersebut tidak mengizinkan siswanya memakai riasan. Sudut mata dan bibir gadis itu sedikit terangkat, menunjukkan bahwa dia kemungkinan adalah seseorang yang mandiri dan memiliki sifat pemberontak. Aku sedang mencari tempat untuk disewa. Fang Bai menatap gadis di hadapannya dan berkata sambil tersenyum, apakah kau menawarkan untuk memperkenalkanku ke sebuah rumah? Kami memiliki beberapa kamar kosong di rumah. Harganya memang agak mahal, tapi kami menjaga kebersihan dan kerapian di dalam dan di luar rumah, tidak seperti kekacauan yang disebabkan oleh pihak lain, sehingga kepuasan Anda terjamin. Jadi bagaimana daratan, pemandangan, mau datang dan melihat-lihat? Gadis itu menyilangkan tangannya di dada dan menatap Fang Bai dari atas ke bawah dengan memunculkan yang tampak bijaksana dan berpengalaman. Baiklah, silakan pimpin jalan. Fang Bai mengangguk sambil tersenyum dan mengikuti gadis itu ke sebuah kediaman berhalaman yang terletak di sudut barat laut desa. Gadis itu berjalan dengan cepat dan tergesa-gesa, dengan langkah energi yang tidak seperti langkah seorang gadis, sangat kontras dengan penampilan yang lembut dan cantik. Dengan sosok yang anggun dan langkah yang ringan, gerakan gadis itu memancarkan keindahan baik saat ia bergerak cepat maupun lambat, memberikan pemandangan yang menyenangkan. Dari belakang, Fang Bai menyaksikan sosok gadis itu yang lincah dan anggun, dan untuk sesaat, merasa seolah-olah desa dan gadis itu adalah adegan dari sebuah lukisan. Setelah berjalan kaki selama 4 hingga 5 menit, mereka mendorong gerbang besar berwarna merah yang dipernis dan memasuki rumah gadis itu. Kediaman keluarganya juga merupakan kediaman dengan halaman dalam, lebih besar dari beberapa kediaman lain yang pernah dilihat Fang Bai sebelumnya. 2 pohon willow yang kokoh tumbuh di tengah halaman, dengan teralis anggur yang dibangun di sepanjang dinding di sisi timur dan barat, yang sudah terisi buah anggur. Di bawah teralis terdapat bangku batu dan meja batu. Di hari-hari musim panas yang terik, beristirahat di bawah cahaya yang menembus dedaunan teralis anggur memang merupakan pilihan yang sangat menarik. Di sisi utara halaman terdapat 3 rumah beratap genteng, tempat tuan tanah jelas tinggal. Meskipun rumah-rumah itu sudah tua, namun terawat dengan baik dan terawat secara teratur. Di sebelah timur rumah-rumah beratap genteng ini terdapat dapur dan gudang, sedangkan di sebelah barat, terdapat 3 bungalow yang terhubung, yang kemungkinan besar merupakan rumah-rumah yang tersedia untuk disewa. Di kedua ujung dekat pintu masuk ke sisi selatan halaman, terdapat 2 petak kecil kebun sayur yang menanam sayuran musiman. Tata letak rumah gadis itu mengingatkan Fang Bai di rumahnya sendiri di Zhongzhou, dan begitu memasuki halaman, dia langsung memutuskan untuk tinggal di sana, bahkan tanpa melihat kamar-kamarnya. Tampan, tunggu di sini sebentar. Aku akan mengambil kuncinya. Anda bisa memeriksa apakah kamar tersebut sesuai dengan keinginan Anda sementara itu. Sambil berkata demikian, gadis itu memaksa masuk ke ruangan di ujung timur rumah-rumah beratap genteng dan kembali sambil membawa seikat kunci. Ketiga kamar ini semuanya tersedia. Silakan lihat dan temukan mana yang Anda sukai. Jika Anda merasa puas, maka kita bisa membahas harga sewanya. Tidak perlu melihat, saya akan mengambil kamar ketiga itu. Saya akan menyewanya selama setahun dulu. Beritahu aku berapa harganya, kata Fang Bai sambil tersenyum. Menyewa ketiganya, gadis itu berhenti sejenak, lalu bertanya, kamu tidak sendirian? Tidak, hanya aku sendiri. Kamu menyewa 3 kamar hanya untuk dirimu sendiri. Bisakah kamu benar-benar menggunakan semuanya? Aku suka ketenangan. Jika saya menyewakan kamar ketiga tersebut, Anda tidak perlu menyewakan kepada orang lain. Bukankah itu tidak apa-apa? Selamat tinggal. Tetapi, seperti yang saya katakan sebelumnya, kamar kami sedikit lebih mahal daripada yang lain. Pasti ada harganya, betapa mahalnya kan? Oh, sewa setiap kamar selama 1 tahun adalah 5.000, jadi menyewa 3 kamar akan menjadi 15.000. Selain itu, tagihan listrik dan sejenisnya menjadi tanggung jawab Anda. Kesepakatan. Fang Bai mengira bahwa kamar ketiga itu akan sangat mahal. 15.000 per tahun memang jauh lebih tinggi daripada sewa di tempat lain, tetapi untuk tinggal di lingkungan yang begitu indah di tepi gunung dan udara, Fang Bai merasa telah menemukan tawaran yang sangat menguntungkan.
Dalam perjalanannya ke Yanjing, agar pengeluaran lebih mudah, Fang Bai selalu membawa uang tunai beberapa ratus ribu. Setelah mencapai kesepakatan dengan gadis muda itu, Fang Bai segera mengeluarkan 15.000 dari ranselnya, menyerahkannya kepada gadis itu, dan menandatangani kontrak sewa yang telah disiapkan sebelumnya. Maka, Fang Bai resmi menjadi penghuni rumah berhalaman ini, dan terlebih lagi, satu-satunya penghuni. Gadis itu dengan memastikan hati-hati menghitung uang untuk jumlahnya benar, lalu menyerahkan kunci kamar ketiga kepada Fang Bai sebelum dengan gembira memasuki kamar beratap genteng di sisi timur. Fang Bai, seorang gadis dengan pendengaran yang sangat baik, sepertinya sedang berbicara dengan seorang wanita di ruangan itu. Wanita itu tampak berusia sekitar 40-an, dengan suara lemah seolah-olah dia sedang menderita sakit. Fang Bai tidak tertarik menguping privasi orang lain, jadi dia mengambil kunci ketiga itu dan membuka pintu ketiga kamar di sisi barat. Saat melihat ke dalam, dia melihat bahwa setiap ruangan sangat bersih. Jendela-jendela itu berkilau, dan tidak ada titik debu pun. Fang Bai sangat puas. Kamar-kamar tersebut dilengkapi dengan baik dan memiliki beberapa perabotan sederhana. Fang Bai hanya perlu membeli beberapa kebutuhan pokok untuk hidup nyaman di sana. Mengenai soal makan, Fang Bai bermaksud untuk makan waktu ketiga di luar agar terhindar dari kerepotan mencuci dan membersihkan, serta untuk sering berganti cita rasa, sehingga dapat memenuhi syarat semua masakan berbeda di kota Yanjing. Setelah duduk di ruangan itu beberapa saat, matahari mulai terbenam, dan hari mulai menjelang senja. Fang Bai bersiap untuk pergi makan malam dan membeli beberapa barang dalam perjalanan pulang, lalu mandi air hangat sebelum berbaring di tempat tidur untuk berolahraga dan menghilangkan rasa lelah akibat perjalanan beberapa hari terakhir. Tepat ketika dia hendak mengunci pintu untuk pergi, dia melihat gerbang halaman yang dilapisi pernis merah didorong terbuka, dan seorang pria dengan rambut panjang dan semak lebat masuk. Pria berjenggot itu berusia awal 40, tinggi sekitar 1,75 meter, agak gemuk, dengan alis lebat dan mata besar, hidung lurus, dan mengenakan pakaian linen abu-abu yang agak subur. Seandainya kulit pria berjenggot itu tidak begitu gelap, seandainya tidak ada bekas luka sepanjang 1 inci di pipi kirinya, seandainya rambut panjangnya dipotong lebih pendek, seandainya dia bisa mengukur abis jenggotnya, dia pasti akan menjadi pria yang sangat tampan. Pria berjenggot itu memasuki halaman dan, melihat Fang Bai, berhenti sejenak, lalu membuka matanya saat ia mengamati Fang Bai dengan saksama. Hanya dengan sekali pandang pada pria berjenggot itu, Fang Bai merasakan aura berbahaya. Ini adalah seorang ahli bela diri yang bahkan lebih kuat darinya. Sejak Fang Bai melihat pria berjenggot itu, dia langsung melakukan penilaian ini. Berdasarkan tingkatan para praktisi bela diri di dunia ini, jika Fang Bai adalah praktisi bela diri tingkat mendalam tingkat menengah, maka pria berjenggot ini kemungkinan besar adalah praktisi bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Ini adalah pertama kalinya Fang Bai bertemu seseorang dengan kekuatan yang lebih besar darinya sejak ia dilahirkan kembali di dunia ini. Bab 117, Bunga Pemakan Manusia. Di bawah mengintimidasi pria berjenggot itu, setajam pisau, Fang Bai sengaja menunjukkan sedikit ketakutan, ketertarikannya pada pria itu tumbuh sangat besar. Meskipun Fang Bai sendiri adalah seorang ahli bela diri, dia tidak khawatir akan terbongkar oleh pria berjenggot yang lebih kuat itu. Menurut akal sehat, di antara para praktisi bela diri, yang lebih lemah tidak punya cara untuk menyembunyikan kekuatan mereka di hadapan yang lebih kuat. Namun Fang Bai adalah seorang ahli bela diri yang luar biasa. Teknik pemrograman yang dia praktikkan berasal dari dunia reinkarnasi yang dia huni sebelum transmigrasi psikologi, jauh lebih unggul daripada metode pemrograman apapun di dunia ini yang dipraktikkan oleh seniman bela diri lainnya. Kecuali jika dia sengaja mengungkapkannya, tidak akan ada yang bisa mengetahui bahwa dia adalah seorang ahli bela diri. Fang Bai bisa mencium bau darah yang menyengat pada pria berjenggot itu, yang bukan darah manusia melainkan darah hewan tertentu. Dari situ, Fang Bai menduga bahwa pria berjenggot itu kemungkinan besar bekerja sebagai penyembelih hewan seperti babi dan domba. Ming Yue keluar, setelah mengamati Fang Bai sejenak dan menyimpulkan bahwa dia hanyalah anak laki-laki biasa, wajah pria berjenggot itu akhirnya menunjukkan senyum saat dia berdiri di halaman dan berteriak lantang. "Ayah, kamu sudah kembali." Setelah mendengar suara pria berjenggot itu, gadis berseragam sekolah menengah berlari keluar rumah sambil berkeliling dan mengelilingi pria berjenggot tersebut. "Kamu terlihat ceria hari ini, dan bahkan ada senyum di wajahmu." "Ayah, aku yakin ayah menghasilkan lebih banyak uang dari biasanya hari ini, benar kan?" Ayah Ming Yue sepertinya sangat menyayanginya. Melihatnya, senyumnya semakin lebar, dan dia mengulurkan tangan untuk mengelus kepala gadis itu. "Bisnis berjalan baik hari ini, sebagian besar daging babi, sapi, dan domba terjual. Haha, ketika bisnis berjalan baik, saya menghasilkan lebih banyak uang, dan ketika saya menghasilkan lebih banyak uang, saya bahagia. Dan tentu saja, ketika saya bahagia, saya tersenyum. Ming Yue, apakah kamu memperhatikan pelajaran bimbingan belajar hari ini?" "Tentu saja, saya benar-benar fokus." Gadis bernama Ming Yue berjanji dengan sungguh-sungguh, tetapi saat dia berbicara, matanya terus melirik ke sana kemari, menunjukkan sedikit kelicikan, jelas-jelas berbohong. Ayah Ming Yue mengangguk puas dan berkata, "Aku hanyalah seorang tukang jagal babi tanpa prospek yang menjanjikan. Ibumu sakit dan tidak bisa mencari nafkah.
Jadi kamu harus belajar giat dan menghasilkan lebih banyak uang saat dewasa nanti. Kamu perlu menafkahi keluarga ketika ibu dan ayah sudah tua. Belajar giat belum tentu menjamin masa depan yang cerah. Ming Yue mencibir, berbicara dengan nada meremehkan. Han Xiaomei di kelas kita putus sekolah tahun lalu untuk membantu orang tuanya berjualan pakaian, dan dia menghasilkan banyak uang. Sekarang dia bahkan sudah punya mobil sendiri. Jadi bagaimana? Kamu juga mau putus kuliah dan membantuku menyembelih babi? Ayah Ming Yue merasa tidak senang, menatap putrinya dengan tajam dan memarahi. Aku mengingatkan kamu, jika kamu tidak belajar giat, aku akan memukulmu. Melihat Fang Bai masih berdiri di halaman, memperhatikan sambil tersenyum, Ming Yue merasa malu dan kecewa, menghentakkan kakinya dan berkata, Ayah, aku sudah besar, dan ayah masih mengancam akan memukulku. Tidak membidik jika kamu tidak menghasilkan uang, tetapi aku sudah cukup malu. Jika kamu tahu itu sedang bermimpi, maka belajarlah dengan giat untukku. Jika kamu berprestasi, kamu akan diberi hadiah oleh ayahmu, tetapi jika tidak, kamu akan mendapat pencerahan. Ayah Ming Yue tertawa terbahak-bahak. Ayah, rumah kita sudah disewakan. Ming Yue suka belajar dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan, menunjuk ke arah Fang Bai dan berkata, dialah orangnya, dia menyewa kamar ketiga itu sendirian. Dia membayar sewa selama setahun, dan saya memberikannya kepada ibu untuk disimpan dengan aman. Ayah Ming Yue sinkronisasi tangan memanggil Fang Bai, dan begitu Fang Bai mendekat, dia bertanya sambil tersenyum, anak muda, siapa nama belakangmu? Halo, Paman, saya Fang Bai. Oh, Fang Bai, apakah kamu kuliah di Yanjing, atau bekerja di sini? Saya seorang mahasiswa di Sekolah Tinggi Kedokteran Zhongzhou, sedang mempersiapkan diri untuk magang selama 1 tahun di Rumah Sakit Yanjing. Jadi begitu, nah, Rumah Sakit Yanjing adalah rumah sakit besar, dan menjadi dokter adalah profesi yang baik dengan banyak prospek. Anak muda, bekerjalah dengan giat, dan di masa depan, kamu akan menghasilkan banyak uang untuk menghidupi orang tuamu. Jangan seperti putriku, yang belajar setengah hati, guru-guru datang berkunjung ke rumah tanpa alasan, dan harus mengeluarkan uang untuk kelas musim panas, bahkan tidak yakin apakah itu bermanfaat. Aduh, Ming Yue, berhentilah mencubitku. Siapa yang menyuruhmu berbicara buruk tentangku? Ming Yue mengulurkan tangan dan mencubit pinggang ayahnya, lalu menghindar dan memasang wajah di dekatnya. Ah, putriku memang memberontak sejak kecil. Jika saya menyuruhnya pergi ke timur, dia malah pergi ke barat, tidak ada cara untuk mengendalikannya. Bagaimana aku bisa berakhir dengan gadis yang begitu nakal? Ayah Ming Yue mengusap keningnya dengan sedih, tampak seolah-olah dia sangat kecewa. Paman, menurutku apa yang dikatakan Ming Yue masuk akal. Belajar dengan tekun tidak selalu menjamin kesuksesan. Saya mengenal cukup banyak lulusan universitas yang keadaannya tidak begitu baik, sementara beberapa orang yang hanya menyelesaikan sekolah dasar atau menengah justru meraih prestasi yang cukup baik. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan, semuanya bergantung pada keberuntungan dan kesempatan. Menurutku, selama seorang gadis tidak terpengaruh oleh hal-hal buruk dan menjadi rusak moralnya, dia harus dibiarkan membuat pilihannya sendiri. Ayah, apa kau dengar itu? Fang Bai adalah mahasiswa yang berprestasi dari Fakultas Kedokteran, dan bahkan dia sendiri mengatakan bahwa belajar itu tidak ada gunanya. Mengapa kamu harus begitu ketat padaku? Silakan saya berhenti saja mengikuti kelas bimbingan belajar itu. Belajar itu sangat menyebalkan. Ming Yue merasa seolah-olah telah menemukan jiwa yang sejiwa setelah mendengar kata-kata Fang Bai. Kau tak akan berani. Ayah Ming Yue menatap tajam dengan mengancam. Kami menghabiskan 2.000 yuan untuk mendaftarkanmu di kelas bimbingan belajar. Kamu pikir kamu bisa begitu saja menolak dan tidak pergi? Uang itu akan terbuang sia-sia. Katakan kau tak mau datang lagi, coba saja. Dengan itu, dia menyingsingkan lengan bajunya, seolah siap menyerang. Ming Yue berteriak dan berlari masuk ke dalam ruangan. Ketika dia keluar kembali, dia sedang mengemudikan kursi roda dengan seorang wanita parubaya di dalamnya yang tampak seusia dengan ayah Ming Yue. Fang Bai tahu bahwa wanita ini pasti ibu Ming Yue, yang tadi sedang berbicara dengan Ming Yue di dalam ruangan. Ibu Ming Yue tampak lemah dan pucat, dengan kulit wajah yang terlihat seperti lapisan debu tertutup, mirip dengan warna langit di Yanjing pada hari-hari ketika kualitas udara buruk. Bu, ayah akan memukulku, ibu harus membela aku. Ming Yue mendorong kursi roda ibunya keluar ruangan untuk ikut campur. Ini ibu Ming Yue, dia sedang tidak sehat dan kesulitan berjalan. Ayah Ming Yue melihat Fang Bai menatap istrinya dan kehilangan keinginan untuk menegur putrinya. Dia menghela nafas dan senyumnya menghilang dari wajahnya, ekspresi berubah muram. Lingkaran cahaya, ibu Ming Yue tersenyum lemah pada Fang Bai. Fang Bai melirik wajah ibu Ming Yue dan langsung tahu bahwa ayahnya berbohong. Ibunya tidak menderita penyakit, melainkan diracuni oleh sesuatu yang disebut bunga pemakan manusia. Jenis racun ini adalah sesuatu yang pernah ditemui Fang Bai dalam kehidupan sebelumnya di dunia cermin, terbuat dari serbuk sari bunga yang disebut bunga pemakan manusia, yang dicampur dengan beberapa racun berbahaya lainnya. Racun, bunga pemakan manusia, tidak terlalu kuat, bukan jenis racun yang membunuh seseorang hampir seketika setelah tertelan, melainkan memiliki toksisitas yang lambat dan bertahan lama. Setelah menginfeksi racun, bunga pemakan manusia, racun tersebut secara bertahap akan meresap ke dalam organ dalam,
tulang, dan aliran darah, perlahan-lahan menghidupkan vitalitas seseorang hingga akhirnya mereka meninggal, yang bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Bab 118, Bayi Li Mingyue. Paman, sudah berapa lama bibi sakit? Fang Bai bertanya dengan santai. Sudah lebih dari 1 dekade sekarang. Fang Bai, kamu belum selesai berbelanjakan. Kenapa kamu tidak membiarkan Mingyue menemanimu ke pusat dunia hiburan terdekat untuk melihat-lihat? Ayah Mingyue tampak sangat enggan membicarakan penyakit istrinya dengan orang asing dan dengan tersenyum membicarakan pembicaraan ke arah itu. Bertahan hidup selama lebih dari 10 tahun dengan racun, bunga pemakan manusia, menunjukkan bahwa pasti ada obat khusus yang dapat menekan penyebaran racun tersebut. Namun, meskipun metode ini dapat memperpanjang hidup pasien, metode ini hanya mengobati gejala, bukan penyebab-penyebabnya, dan dampaknya akan sangat buruk di masa depan. Begitu racun menumpuk hingga tingkat tertentu di dalam tubuh, racun itu akan tiba-tiba meletus. Pada saat itu, kulit orang yang diracuni berubah menjadi hitam, darah hitam mengalir dari ketujuh lubang tubuhnya, dan mereka mati dalam penderitaan yang luar biasa. Kematian itu sangat tragis dan mengerikan. Kemungkinannya besar, orang tua Mingyue belum menemukan obat untuk racun tersebut dan hanya bisa mengandalkan obat-obatan tertentu untuk menekan efeknya, bertahan hidup hari demi hari. Melihat ayah Mingyue tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, Fang Bai tidak mendesak lebih jauh. Setelah berkumpul dengan keluarga tentang ini dan itu, dia mengikuti Mingyue ke pusat perbelanjaan terdekat untuk berbelanja. Dalam perjalanan ke pusat dunia-dunia, Fang Bai mengetahui melalui Mingyue bahwa nama keluarga mereka adalah Qiyu, dengan ayah bernama Qiyu Zhan dan ibu bernama Qiyu Yuzi. Entah kenapa, Fang Bai selalu berpikir bahwa Qiyu Zhan dan Qiyu Yuzi, pasangan ini, memancarkan aura misteri. Tidak perlu disebutkan Qiyu Zhan, yang merupakan seniman bela diri yang bahkan lebih hebat dari Fang Bai. Meskipun Qiyu Yuzi terkena racun aneh, lemah dan sakit-sakitan, Fang Bai yakin bahwa seandainya bukan karena racun itu, dia juga akan menjadi seorang seniman bela diri, dengan kekuatan yang tidak jauh berbeda dari suaminya. Fang Bai menduga bahwa keluarga Qiyu pasti hidup menyendiri di sini, dan mereka pasti telah tinggal di sini selama bertahun-tahun, sepenuhnya terintegrasi ke dalam kehidupan tempat ini. Para praktisi bela diri biasanya hidup menyendiri karena 2 alasan. Pertama, untuk mencari ketenangan setelah terbiasa dengan kehidupan yang sibuk dan sibuk. Kedua, untuk menghindari musuh. Dalam kasus keluarga Qiyu, kemungkinan kedua tampaknya lebih mungkin. Fang Bai bahkan menduga bahwa keluarga Qiyu mungkin awalnya tidak menggunakan nama keluarga Qiyu, dan sangat mungkin bahwa setelah hidup mengasingkan diri di sini, mereka dibantu seseorang untuk mengubah nama mereka dan terus hidup dengan identitas baru. Secara logistik, seorang praktisi bela diri yang menyendiri seharusnya lebih menyukai ketenangan dan tidak mudah menyewakan rumah mereka. Namun ketika Fang Bai melihat Qiyu Yuzi, dia memahami beberapa kenyamanan. Qiyu Yuzi, yang terkena racun aneh itu, perlu menyiapkan ramuan obat untuk menekan racun tersebut, dan ramuan itu tentu saja tidak murah. Selama bertahun-tahun, hal ini menguras keuangan keluarga Qiyu, sehingga mereka terpaksa menyewa kamar untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Qiyu Zhan adalah seorang ahli, dan ada banyak cara yang bisa dia gunakan untuk menghasilkan uang, tetapi jika keluarganya bersembunyi dari musuh, mereka tidak akan berani menunjukkan diri, apalagi menarik perhatian. Mingyue sedang belajar di Yanjingno, 16 sekolah menengah pertama. Setelah liburan musim panas berakhir, dia akan naik ke tahun ketiga sekolah menengah atas. Meskipun Fang Bai tidak banyak berbicara di dalamnya, dia sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang karakternya. Mingyue adalah seorang gadis yang mandiri dan pemberontak, berjiwa dermawan, dan berprinsip teguh. Dikatakan bahwa banyak siswa di sekolah menyukainya, tetapi tidak sedikit juga yang berselisih dengannya. Mingyue senang melawan ketidakadilan. Setiap kali dia melihat seseorang diintimidasi di sekolah, dia akan ikut campur. Fakta bahwa dia telah mempelajari beberapa keterampilan bela diri dari ayahnya sejak usia muda membuatnya tangguh dalam berkelahi dan bahkan anak laki-laki pun takut padanya, sehingga ia mendapat julukan penyihir kampus. Di Yanjingno, 16, di SMP, meskipun Mingyue tidak bisa dianggap kaya, jika dilihat dari segi penampilan, dia tidak diragukan lagi yang terbaik. Dia tidak memerlukan riasan, wajah polos saja sudah cukup untuk mengalahkan penampilan gadis-gadis lain yang berdandan berlebihan. Tentu saja, jika dia mengenakan riasan tipis, seperti riasan mata smoke yang lembut dan sedikit perona pipi yang dia kenakan hari ini, dia akan terlihat sangat memukau, mampu mengalahkan gadis tercantik kedua di sekolah dengan selisih yang sangat jauh. Namun, meskipun Mingyue cantik, tidak ada satupun laki-laki yang berani meliriknya, apalagi mengejarnya. Karena temperamen Mingyue mudah berubah-ubah, alih-alih terlibat dalam bentrokan verbal seperti kebanyakan orang, dia lebih langsung bertindak dengan tangan dan kaki. Konon, seorang anak laki-laki, setelah beberapa kali melirik dan bersiul padanya, akhirnya mengalahkan habis-habisan olehnya hingga menjadi keras kepala, bahkan tak bisa dikenali lagi oleh orang tuanya sendiri ketika sampai di rumah. Jadi, bunga berduri ini dibiarkan begitu saja oleh anak-anak laki-laki itu, karena mereka takut sentuhan yang sembarangan saja akan membuat mereka berdarah. Dalam perjalanan, Fang Bai melontarkan beberapa lelucon ringan kepada Mingyue, dan Mingyue menanggapinya dengan beberapa kali menatap tajam, mengancam akan memukulinya. Seandainya itu seorang anak laki-laki yang mengenal kepribadian Mingyue,
dia pasti akan pucat pasi karena ketakutan mendengar ancamannya, tetapi Fang Bai hanya terkekeh. Meskipun gadis itu telah mempelajari beberapa keterampilan dari orang tuanya, Laut Qi-nya tidak mengandung Yuan sejati, yang berarti dia belum mencapai tingkat penguasaan yang signifikan dan tidak dapat dianggap sebagai seniman bela diri. Fang Bai bisa menundukkannya hanya dengan satu jari. Toko serba ada itu menjual segala sesuatu, mulai dari lemari es besar dan televisi hingga barang-barang terkecil seperti pasta gigi dan sikat gigi, mencakup semua kebutuhan hidup. Ditemani Ming Yue, Fang Bai berjalan-jalan di sekitar pasar dan membeli beberapa perlengkapan mandi dan tempat tidur. Saat mereka selesai berbelanja, hari sudah senja. Fang Bai membawa beberapa tas besar dan kecil sementara Ming Yue juga membantu membawa beberapa tas bersama-sama, mereka keluar dari pusat perbelanjaan tersebut. Kamu sudah bersamaku begitu lama, pasti kamu lelah dan lapar kan? Untuk menunjukkan rasa terima kasihku, izinkan aku mentraktirmu makan malam. Sesampainya di pintu masuk pusat perbelanjaan dan mencium aroma harum yang berasal dari kedai mie, Fang Bai berkata kepada Ming Yue sambil tersenyum. Apakah kamu membawa ponselmu? Izinkan saya meminjamnya, saya perlu menelepon ayah saya dan memahami bahwa Anda akan mentraktir saya makan malam. Ming Yue adalah orang yang jujur dan senang berteman. Dia telah berjalan dan berbincang dengan Fang Bai dan menemukan bahwa Fang Bai adalah seorang yang pandai berdiskusi. Ketika Fang Bai menawarkan untuk mentraktirnya makan malam, dia tidak ragu-ragu. Fang Bai membebaskan tangannya dan menyerahkan ponselnya kepada Ming Yue. Wow, ponsel Apple, apa pekerjaan keluargamu, Fang Bai? Kamu sepertinya cukup kaya. Ming Yue mengambil ponsel Fang Bai, pertama-tama menelepon ayahnya di rumah, dan setelah menutup telepon, dia memeriksa ponsel itu dengan saksama lalu menatap Fang Bai dengan penuh pertanyaan. Sambil menggaruk kepalanya, Fang Bai berkata, kaya bukanlah kata yang tepat, tetapi kami memiliki cukup makanan dan pakaian. Keluarga saya berasal dari keturunan praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, dan ayah saya adalah seorang dokter TCM senior yang mengelola klinik di Zhongzhou. Mata Ming Yue berbinar, dan dia dengan antusias bertanya, apakah keahlian medis ayahmu sangat mumpuni? Sejujurnya, kemampuan medis saya bahkan lebih baik daripada ayah saya. Ming Yue langsung kehilangan antusiasmenya. Ada apa? Fang Bai merasa penasaran melihat penampilan Ming Yue yang lesu. Ming Yue menghela nafas dan berkata, buku telah sakit selama lebih dari 1 dekade, dan tidak ada pengobatan yang berhasil menyembuhkannya. Dalam 2 tahun terakhir ini, kondisinya tampaknya semakin memburuk. Seandainya ayahmu adalah dokter yang baik, aku pasti sudah meminta untuk datang memeriksa ibuku. Tapi sekarang, Fang Bai tersenyum dan berkata, kau kecewa karena mendengar bahwa kemampuan medis ayahku bahkan tidak sebaik kemampuan medisku, kan? Ming Yue mengangguk dan berkata, iya. Kamu hanyalah seorang mahasiswa kedokteran magang, kemampuan medismu belum begitu mumpuni, dan jika ayahku pun tidak sebaik kamu, maka ini pasti tidak akan berhasil. Dia terdiam sejenak, lalu, tanpa menunggu Fang Bai menjawab, berbalik dan berjalan menuju kedai mie, sambil berkata, ayo kita makan saja. Aku harus pulang setelah makan malam, kalau tidak orang tuaku akan khawatir. Bab 119, Saingan Cinta. Pesan apapun yang kamu suka untuk makan atau minum, jangan khawatir tentang menabung untukku. Fang Bai menyusul dan, setelah menemukan tempat untuk meletakkan tasnya, dia memeluk dadanya dan berkata kepada Ming Yue. Jangan khawatir, aku memang tidak pernah tahu arti kata kesopanan. Ming Yue berkata riang sambil memesan makanan favoritnya seperti biasa, 2 lauk dan hasrat bir, lalu menoleh ke Fang Bai, itu semua untukku, bagaimana denganmu? Fang Bai memiliki nafsu makan yang jauh lebih besar daripada Ming Yue dan lebih menyukai hidangan daging. Melihat Ming Yue hanya memesan 2 hidangan vegetarian, dia menambahkan 4 hidangan daging, 2 hidangan vegetarian lagi, dan 1 sup. Jika Ming Yue memesan bir, Fang Bai memesan baijiu, dan jenis minuman berkadar alkohol tinggi pula. Hanya ada 2 orang di sini, tetapi kami memesan 8 hidangan dan 1 sup, kami tidak mungkin bisa menghabiskan semuanya. Fang Bai, kau terlalu boros. Punya uang bukan berarti kamu harus menghabiskannya seperti ini. Ming Yue mencemooh pemborosan Fang Bai yang berlebihan dan mengancamnya tanpa ragu-ragu. Fang Bai menghela nafas, ketika saya masih kecil, keluarga saya miskin, dan saya tidak pernah makan sampai kenyang. Aku kurus dan lemah, semenyedihkan yang bisa dibayangkan. Sekarang karena aku punya uang, aku hanya ingin makan lebih banyak untuk menebus kesalahan masa lalu. Mentalitasmu itu bertahan seperti mentalitas orang kaya baru. Ming Yue memutar matanya dan berkata dengan kesal. Fang Bai tertawa terbahak-bahak, tidak canggung, lalu duduk di meja makan bersama Ming Yue. Hari ini sangat panas, sungguh menyegarkan minuman bir dingin. Tapi kamu minum baijiu, itu benar-benar di luar pemahaman saya. Apakah kamu mampu menghabiskan baijiu? Itu kira-kira setengah liter. Setelah duduk, Ming Yue menuangkan bir untuk dirinya sendiri dan, melihat Fang Bai menuangkan segelas baijiu, ia tak berdaya menahan diri untuk berkomentar. Minum bir tidak berbeda dengan minum air keran, bir tidak membuat mabuk. Seorang pria harus minum minuman keras yang paling kuat. Sejujurnya, saya terlahir dengan kemampuan yang besar dalam mengonsumsi alkohol. Setengah liter baijiu hanyalah pemanasan bagi saya, 1 liter membuat saya bersemangat, dan 3 hingga 5 liter adalah takaran yang tepat.
Kamu sedang membual. Bagi seorang wanita sepertimu, bisa minum bir bukanlah hal yang buruk, kamu memiliki daya tahan yang cukup baik. Kalau aku punya 3 atau 5 teman sekelas perempuan untuk minum bersamaku, aku bisa menghabiskan 8-10 botol dengan mudah. Ming Yue mencengkeram dadanya yang penuh dan kekar, lalu membual tentang kehebatannya sendiri. Keduanya saling membenturkan gelas dan mulai minum, sementara 8 hidangan dan 1 sup disajikan satu demi satu. Ming Yue mengira Fang Bai memesan begitu banyak hidangan hanya untuk pamer, tetapi yang mengejutkannya, Fang Bai menyantap makanan sambil meneguk alkohol dengan cepat, dan berhasil menghabiskan sebagian besar hidangan yang berlimpah itu, terutama menyukai hidangan daging. Ming Yue tercengang, dia dulu mengira dirinya bisa makan banyak, berbadan sehat, dan tidak peduli dengan penampilan saat makan, tetapi hari ini dia menyadari bahwa dibandingkan dengan Fang Bai, dia hanya berpura-pura, bahkan tidak layak disebut-sebut. Kamu benar-benar seorang pencinta kuliner, Ming Yue berkomentar, penuh emosi, saat Fang Bai menghabiskan tegukan minuman terakhirnya dan potongan daging terakhir. Dia mengira Fang Bai akan kenyang setelah makan begitu banyak, tetapi tanpa diduga, dia memesan ramen besar, dengan alasan untuk menemaninya dan makan dengan santai. Qiu Ming Yue, kamu juga makan di sini. Sebuah suara sengau terdengar, dan Ming Yue menoleh untuk melihat 6 pria dan wanita muda, seusianya, memasuki kedai mie. Pembicara itu adalah seorang anak laki-laki dengan beberapa jerawat di wajahnya, mengenakan kaos putih, dipadukan dengan celana pendek denim biru, dan memakai sepasang sepatu olahraga musim panas berwarna putih di kakinya. Jelas mengenal Qiu Ming Yue, saat melihatnya, bocah berjerawat itu menyapanya. Melihat Ming Yue menoleh ke arahnya, bocah berjerawat itu menjadi bersemangat seolah-olah disuntik darah ayam, membusungkan dadanya dengan bangga, dan mewujudkan kekaguman di matanya yang sama sekali tidak bisa disembunyikan. Lalu dia melirik Fang Bai, yang duduk di seberang Ming Yue, dan ekspresinya menjadi kosong pada saat itu. Lalu, wajahnya memerah seperti ayam jago aduan, dan itu dipenuhi dengan energi pembunuh saat dia menatap Fang Bai. Sun Hao, Yang Juan, Dapeng, Liu Yang, Mei Si, Duo, kenapa kalian semua berkumpul? Melihat sekelompok 6 anak laki-laki dan perempuan mendekat, Ming Yue meletakkan botol birnya dan bertanya dengan santai. Hari ini ulang tahun Duo, Dapeng yang mentraktir kami, jadi kami datang. Sun Hao, bocah berjerawat itu, mengalihkan pandangan dari Fang Bai dan menunjuk ke seorang gadis imut berwajah bulat. Duo, kenapa kamu bahkan tidak memberitahuku tentang ulang tahunmu hari ini? Ming Yue menatap Duo dengan tidak puas dan berkata, apakah kamu tidak menganggapku sebagai teman? Rupanya agak takut pada Ming Yue, penyihir kampus, jawab Duo dengan malu-malu, wajahnya memerah, bukan itu masalahnya, Ming Yue. Aku tahu orang tuamu ketat, dan kamu sedang mengikuti kelas bimbingan belajar, jadi aku tidak memanggilmu ke sini. Silakan, tolong jangan marah. Ming Yue mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, kita teman sekelas. Orang tua saya tidak akan keberatan jika saya merayakan ulang tahun teman sekelas. Jadi kelas bimbingan belajar, saya ikut kalau mau, saya tidak ikut kalau tidak mau, tidak ada yang bisa mendikte saya. Saat itu, dia mengeluarkan 50 yuan dari sakunya, dengan paksa menyelipkannya ke tangan Duo, dan berkata dengan nada angkuh, ini hari ulang tahunmu, dan aku tidak memberi hadiah. Terimalah 50 yuan ini sebagai tanda perhatian saya. Selain itu, aku yang menarik kalian semua makan hari ini. Dapeng, jangan membantahku, atau aku akan memukulmu. Tidak akan tersenyum. Saya tidak sedang berdebat. Bocah jangkung dan kurus bernama Dapeng, sambil memegang kue ulang tahun pesanan khusus, buru-buru memperkenalkan tangannya dan memaksakan senyum yang lebih jelek daripada menangis setelah mendengar kata-katanya. Tak heran dia memasang ekspresi seperti itu, dia memang bermaksud menggunakan ulang tahun Duo sebagai kesempatan untuk mentraktirnya dan yang lainnya agar mendapat simpati Duo, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu Ming Yue, yang merebut kesempatannya untuk menunjukkan perhatiannya. Di Yanjingno, di SMP kelas 16, terutama di antara anak laki-laki di kelas Ming Yue, hanya sedikit yang tidak takut padanya. Dapeng, teman sekelas Ming Yue, pernah mencoba mendekatinya dan akhirnya mengalahkan habis-habisan olehnya. Meski permusuhan mereka sebelumnya telah mereda, Dapeng masih menyimpan bayang-bayang psikologis. Setiap kali melihat Ming Yue, kakinya akan gemetar tak terkendali, dan dia akan melongo saat berbicara. Ayo semuanya, silakan duduk di sini. Duo, ikut aku memesan makanan, dan pilih apa yang kamu suka. Hari ini saya yang tuan menjadi rumah, semuanya silakan makan dan minum sepuasnya. Oh ya, Fang Bai, apakah kamu masih punya uang? Baiklah, saat tiba waktunya membayar makan Duo dan yang lainnya, bayarkan dulu untukku, dan aku akan membayarmu nanti. Ming Yue bertindak seperti kakak perempuan, memastikan Dapeng dan yang lainnya duduk di sekeliling meja dan memastikan Fang Bai memiliki cukup uang untuk mentraktir sebelum menarik Duo untuk memesan makanan. Hei, apa hubunganmu dengan Qiu Ming Yue? Melihat Ming Yue pergi, Sun Hao menatap Fang Bai dengan berbuat jahat dan bertanya dengan suara rendah. Hubunganku dengan Ming Yue, tentu saja, kami berteman. Yang benar-benar bagus, lo. Fang Bai tahu Sun Hao mengira sebagai saingan dalam cinta dan tak bisa menahan tawa, sengaja menggodanya.
Sun Hao jelas mengerti, dan tentu saja ikut memerah. Karena mempertimbangkan perasaan Ming Yue di luar, dia ingin melampiaskan amarahnya tetapi tidak berani. Sebaliknya, dia terus berbicara dengan suara rendah. Ming Yue memiliki temperamen buruk, dan suka memukul orang. Menyarankan kamu untuk tidak bergaul dengannya, atau kamu akan menyesalinya. Fang Bai tertawa dan berkata, dia tidak pernah memukulku, dia sangat lembut padaku. Bab 120, Pria Baik. Aku bukan. Ketika seorang wanita yang kasar menjadi lembut di depan seorang pria, itu seringkali berarti dia kemungkinan besar telah jatuh cinta padanya. Melihat Fang Bai yang tampan dan unik, mengenakan pakaian bermerek, Sun Hao tak kuasa menahan rasa minder. Tak lama kemudian, ia mengembangkan rasa permusuhan yang kuat terhadap Fang Bai. Aku sudah menyukai Qiu Ming Yue sejak lama. Sun Hao mulai mengancam Fang Bai, memasang garang dan berkata dengan kejam, sebaiknya kau menjauhinya, berhenti bergaul dengannya. Jika tidak, aku punya banyak teman, hanya beberapa dari mereka saja yang bisa mengalahkanmu telak. Beberapa orang yang hadir adalah teman sekelas dan sahabat Sun Hao, yang jelas, mereka tidak akan memihak Fang Bai. Sun Hao sama sekali tidak khawatir kata-kata ini akan sampai ke telinga Ming Yue. Ming Yue tidak akan menyukaimu. Fang Bai merasa cukup geli berdebat dengan seorang siswa SMA karena cemburu dan berkata dengan percaya diri, pertama, kau agak kurang menarik dan masih berjerawat. Kedua, dari pakaianmu, jelas keluargamu tidak kaya. Ketiga, kau pria yang lemah. Kalau aku jadi kamu, aku pasti sudah menyelesaikan ini dengan tinju kalau ada pria lain yang mengincar wanitaku. Tinju Sun Hao langsung mengepal seolah ingin meledak, tetapi memikirkan Ming Yue di luar yang sedang memilih hidangan bersama duo-duo, dia tidak berani melakukan apapun. Fang Bai mengejek Sun Hao beberapa kali. Melihatnya begitu marah hingga memerah dan dia kesal, Fang Bai tak kuasa menahan senyum dan dengan santai fokus menghabiskan ramen di depannya, sama sekali mengabaikan Sun Hao. Ming Yue dan duo-duo segera kembali ke meja setelah memesan 10 hidangan dan sekotak bir. Sebagian besar hidangan dipesan oleh Ming Yue, yang menganggap seseorang seperti Fang Bai yang sangat menyukai makan adalah sosok langka yang baru ditemukan sekali dalam 1000 tahun. Selama dia tidak terus makan, hidangan-hidangan itu akan cukup untuk mengisi perut duo-duo dan lainnya. Dengan kehadiran Ming Yue, Sun Hao tidak berani melampiaskan amarahnya pada Fang Bai. Sebaliknya, dia memasang wajah tersenyum, terus berusaha mengambil hati Ming Yue. Bahkan jika Ming Yue mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan atau memutar matanya dengan jeleknya, dia menerima semuanya dengan manis seperti madu. Duo-duo, Dapeng akhir-akhir ini sedang mendekatimu, kan? Di tengah tawa, Ming Yue telah menenggak 2 botol bir, wajah kecilnya sedikit memerah, dan bicaranya tidak sejelas sebelumnya. Baik duo-duo maupun Dapeng tersipu, saling bertukar pandang, lalu dengan cepat memesan muka. Ming Yue tertawa terbahak-bahak, menamparkan bahu Dapeng dengan hangat dan berkata, kamu mungkin terlihat agak feminin, tapi kamu jujur dan baik hati. Bersamamu, duo-duo pasti tidak akan diintimidasi. Karena kamu menyukai duo-duo, lanjutkan saja dengan berani, aku mendukungmu. Meski istilah, kemayu, agak membuat Dapeng kesal, kata-kata terakhir dari Ming Yue membuatnya tersenyum cerah. Duo-duo, kamu tidak bisa membiarkan Dapeng memenangkan hatimu terlalu mudah. Ming Yue menamparkan bahu duo-duo lagi, sambil berkata dengan serius, semua pria sama saja, semakin mudah seorang wanita didekati, semakin sedikit mereka menghargainya. Ingat, meskipun kalian berdua menjadi pasangan di masa depan, jangan memberikan tubuhmu kepadanya dengan mudah. Begitu seorang pria pernah merasakan tubuh wanita, dan kebaruannya telah hilang, mudah baginya untuk menginginkan sesuatu yang baru. Jadi sebagai seorang wanita, Anda harus menjaga garis pertahanan terakhir Anda dengan baik. Duo-duo mengangguk setuju, dan ada peringatan baru di dalamnya ke arah Dapeng. Dapeng merasakan campuran tawa dan air mata, berpikir bahwa dengan nasihat Ming Yue, akan sulit untuk menjalin hubungan dekat dengan duo-duo di masa depan. Seiring berjalannya malam yang hitam tawa, langit di luar mulai gelap. Ayah Ming Yue menelepon ponsel Fang Bai untuk menanyakan situasi dan mendesak mereka untuk segera kembali. Ming Yue juga tidak berani pulang terlalu larut, jika ayahnya benar-benar marah, dia akan sedikit takut, jadi dia membayar tagihan dengan Fang Bai dan berpisah dengan Dapeng, duo-duo, dan yang lainnya di pintu masuk kedai ramen. Ketika mereka kembali ke rumah berhalaman, Qiu Zhan, yang keluar untuk membuka pintu bagi mereka, mencium bau alkohol pada Ming Yue, mengerutkan kening, dan berkata dengan tegas, apakah kalian sudah minum? Melihat ekspresi muram ayahnya, Ming Yue menjulurkan lidahnya dan berkata, itu adalah hari ulang tahun teman sekelas, aku minum bir. Qiu Zhan diselimuti dan, karena Fang Bai berada di dalamnya, hanya berkata, jangan sampai terjadi lagi, sebelum membiarkan diri membersihkan dan beristirahat. Fang Bai, sambil membawa tas-tas besar dan kecil, memasuki ruangan tengah di sisi barat, mengeluarkan barang-barang yang dibelinya dan menatanya dengan rapi, membentangkan selimut, lalu menutup pintu dan jendela, mandi, dan dengan jujur berbaring untuk beristirahat. Fang Bai tidak menyebarkan teknik impasnya, dan juga tidak mengeluarkan pil obat dan batu esensi yang diperolehnya di Gunung Fuhu untuk impasnya, karena takut ketahuan oleh Qiu Zhan. Fang Bai akan mengeluarkan pil obat dan batu esensi untuk menopang di pegunungan terdekat sambil melakukan latihan pagi keesokan harinya. Kehadiran ahli Qiu Zhan memang menimbulkan beberapa masalah bagi Fang Bai, tetapi masalah ini hanya bersifat sementara.
Selama tekun Fang Bai berlatih, begitu kekuatannya melampaui atau bahkan menyamai kekuatan Qiu Zhan, dia tidak perlu lagi khawatir. Karena pada saat itu, Fang Bai akan mampu menyembunyikan auranya dengan baik dan mencegah Qiu Zhan mendeteksinya. Malam itu, Fang Bai tidak berlatih berkemah, sebaliknya, dia tidur nyenyak dengan pikiran tenang. Keesokan harinya sekitar pukul 4 pagi, Fang Bai bangun untuk mandi, lalu mengenakan kemeja tipis hitam dan celana panjang khusus untuk magma, mengambil 2 botol giok berisi pil pengumpul yuan, dan 10 batu esensi merah, lalu menempatkannya bersama-sama dalam sebuah kotak kayu, bersiap untuk pergi. Fang Bai, sepagi ini, dari ruangan di sisi timur bagian utara, terdengar suara derit saat pintu terbuka, menampilkan wajah Qiu Zhan dengan janggut cambang yang lebat. Paman juga datang lebih awal. Menyadari bahwa ia tidak bisa menampilkan gerakannya dari Qiu Zhan, Fang Bai tersenyum dan berkata, "Aku sudah terbiasa berolahraga pagi di rumah setiap hari. Maaf mengganggu istirahatmu, Paman." Qiu Zhan mengulurkan tangannya, berjalan ke halaman, menarik napas dalam-dalam menghirup udara segar, dan berkata, "Dulu aku juga suka olahraga pagi, tapi sekarang aku harus mengurus istri dan anak perempuanku dan jarang punya waktu untuk keluar." Fang Bai memuji, "Paman adalah orang baik." "Orang baik, bukan aku." Qiu Zhan menggelengkan kepalanya, tersenyum rendah, dan berkata, "Istriku sudah sakit selama lebih dari 1 dekade, dan aku belum bisa menyembuhkannya. Aku tidak bisa selalu berada di sisi putriku untuk mengajarinya. Aku belum membelikan banyak pakaian cantik atau mainan yang dia sukai. Aku berhutang budi pada istri dan putriku, aku bukan pria yang baik." Fang Bai berkata, "Kesulitan hanya sementara, mungkin suatu hari nanti, semuanya akan menjadi lebih baik. Saya akan menerima kata-kata baik Anda." Qiu Zhan tertawa, menjelaskan suasana hatinya sedikit lebih baik. Aneh, pemuda bernama Fang Bai ini jelas bukan seorang ahli bela diri, namun ia memiliki kualitas yang tak terlukiskan dan luar biasa. Melihat Fang Bai pergi melalui gerbang utama halaman, Qiu Zhan berpikir lalu tertawa menertawakan dirinya sendiri. Di dunia ini, beberapa orang memang luar biasa secara alami. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Di pagi buta pada suatu hari pertengahan musim panas, sekitar pukul 4 pagi, langit sudah agak terang. Saat Fang Bai melangkah keluar dari halaman, sudah ada orang-orang yang bergerak di jalan-jalan desa, semuanya bersiap untuk olahraga pagi mereka. Hanya saja, aktivitas mereka terbatas di sekitar desa, paling jauh hanya di alun-alun terdekat, tidak ada seorang pun, seperti Fang Bai, yang berlari menuju pegunungan di utara setelah meninggalkan desa. Ikuti kelanjutan ceritanya, di episode yang akan datang.